Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan pengembangan SMK. Sebelumnya perkenalkan, saya Sofia Tuwanda. Nama saya Salma Priyati, saya Sila Bujia, dan saya Kandena Pusat. Selanjutnya langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh Salma. Yang pertama yaitu 10 prinsip oleh Steve Nelson terlampir di sini. Yang selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Kita mengambil aplikasi teman bumil yang dikembangkan oleh PT Global Urban Essential. Pada aplikasi ini ditargetkan untuk ibu hamil, ibu dengan balita, ibu dengan program hamil. Di aplikasi teman bumil ini memiliki banyak fitur, namun yang kita evaluasi yaitu fitur chat dokter, ubah profil, dan fitur tips trimester. Yang pertama yaitu fitur chat dokter. Temuan masalahnya tidak ada tombol kembali saat mengisi formulir dan tidak ada tombol batal. Solusinya menambahkan tombol panah back pada bagian tidak serta menambahkan tombol batal atau kembali pada bagian bawah sehingga pasien tidak terjebak. Temuan yang kedua yaitu tombol melayang WhatsApp menutupi menu penting riwayat konsultasi dan fax. Solusinya yaitu mengubah posisi ke sudut bawah kanan yang aman atau mengintegrasikan ikon bantuan. Selanjutnya yaitu temuan status layanan dokter tertulis sedang tutup tetapi tidak ada menyatakan estimasi jam buka. Solusinya yaitu menambahkan indikator operasional spesifik contoh sedang tutup buka kembali pukul 8 agar pasien dapat melihat bukanya jam berapa. Temuan yang selanjutnya yaitu data diri seperti email, jenis kelamin, nomor HP harus diisi ulang secara manual pada formulir, berisiko menimbulkan kesalahan pengetikan. Solusinya yaitu mengintegrasikan fitur autofill sehingga data email nama itu terisi dengan otomatis. Selanjutnya yaitu pengisian riwayat alergi obat murni mengetik manual tanpa opsi rekomendasi atau pilihan cepat. Solusinya yaitu menambahkan fitur autocomplete search atau pilihan tombol cepat. Selanjutnya yaitu fitur ubah profil. Yang pertama ditentukan bahwa kode pos harus diisi secara manual tanpa fitur autofill atau validasi otomatis berdasarkan wilayah. Solusinya menyediakan sistem validasi otomatis atau pengisian kode pos otomatis ketika wilayah dipilih. Selanjutnya yaitu detail lokasi harus diketik manual tanpa bantuan pilihan wilayah. Solusinya yaitu menambahkan drop-down per wilayah provinsi, kabupaten, kota, kelurahan. Selanjutnya yaitu verifikasi nomor handphone dilakukan melalui WhatsApp saat pengisian profil. Solusi desainnya mengubah alur verifikasi menjadi opsional di akhir atau menggunakan OTP otomatis tanpa memaksa pengguna harus keluar dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu form pengisian profil cukup panjang sehingga pengguna harus melakukan scroll berkali-kali. Solusinya yaitu membagi form menjadi beberapa tahap, dilengkapi indikator progres. Selanjutnya yaitu tombol simpan dan selanjutnya berwarna biru muda sehingga kurang menonjol sebagai aksi utama. Solusinya mengubah warna tombol menjadi kontras dan mencolok. Fitur yang ketiga yaitu tips kehamilan di semester. Temuan masalah pengguna lemah melakukan scroll panjang tanpa ada akses cepat kembali ke atas. Solusinya yaitu sediakan tombol kembali ke atas, tombol layar di sudut kanan bawah layar yang otomatis muncul saat pengguna scroll ke bawah. Temuan selanjutnya yaitu tidak ada konfirmasi simpan atau hapus data medis bebas diubah. Solusinya yaitu tampilkan pop-up konfirmasi apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini, ya batal atau simpan. Selanjutnya yaitu teks placeholder dan nilai yang terisi warna fontnya. Warna fontnya yang sama ubah. Solusinya ubah interaktif visual kalau input placeholder menggunakan warna abu-abu muda dan teks yang sudah diisi menggunakan warna abu tua. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama sini ada wireframe untuk fitur konsultasi dokter. Rancangan wireframe pada fitur chat dokter ini difokuskan pada tingkatan kontrol pengguna dan kemudahan pengguna. Perubahan yang dilakukan meliputi penambahan tombol B pada halaman formulir konsultasi, penambahan tombol batal untuk membatalkan pengisian, penambahan informasi jam operasional pada status sedang tutup, pengisian otomatis atau autofill data pengguna, kemudian penyediaan pilihan cepat riwayat alergi obat, kemudian yang terakhir penyesuaian posisi tombol bantuan agar tidak menutupi menu penting. Untuk catatan previewnya terlampir. Selanjutnya ada prototipe untuk fitur chat dokter. Untuk perbaikannya, yang pertama menambahkan tombol B, kemudian menambahkan tombol batal, yang selanjutnya menambahkan informasi jam operasional pada status dokter seperti buka kembali pada pukul 8.00 WIB. Yang selanjutnya menambahkan autofill pada pengguna seperti nama, email, dan nomor telepon. Kemudian menambahkan pilihan cepat riwayat alergi obat. Yang terakhir memindahkan tombol bantuan agar tidak menutup menu riwayat konsultasi dan fax. Yang selanjutnya ada wireframe untuk menu ubah profil. Proses pengisian dibagi menjadi 2 langkah. Data pribadi pada langkah pertama dilengkapi dengan indikator progres agar pengguna tahu tahapan yang sedang dikerjakan. Untuk langkah kedua mengisi alamat memakai pilihan bertahap seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan. Kode pos terisi otomatis sesuai wilayah yang dipilih. Yang terakhir notifikasi bahwa data profil berhasil disimpan memenuhi umpan balik yang jelas kepada pengguna. Selanjutnya untuk catatan preview terlampir. Selanjutnya prototipe pada menu ubah profil. Ubah profil langkah 1 menampilkan data pribadi dalam logis form agar pengisian lebih sederhana dan tidak terlalu panjang. Ubah profil langkah kedua menampilkan pengisian alamat dengan drop down dan kode pos otomatis untuk mengurangi kesalahan input. Yang terakhir, konfirmasi berhasil memperbarui
profil menampilkan pesan bahwa profil berhasil disimpan sebagai umpan balik kepada pengguna. Dan selanjutnya ada wireframe untuk fitur tips. Perbaikan yang dilakukan konten dibagi dalam beberapa kategori agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Untuk informasi kesehatan bumil, seperti edukasi kesehatan ibu hamil, gaya hidup dan hiburan, seperti pola makan sehat, aktivitas yang dianjurkan, dan konten hiburan. Untuk catatan preview terlampir dan untuk prototype perbaikan yang diterapkan, penyederhanaan tampilan scroll. Daftar menu dikelompokkan ke dalam beberapa kategori agar pengguna tidak perlu terus-menerus scroll ke bawah untuk mencari menu. Yang kedua, penambahan fitur kembali ke atas, tombol back, top muncul otomatis pengguna mencapai bagian bawah halaman tanpa perlu scroll manual. Yang terakhir, perbaikan indikator halaman aktif. Halaman yang sedang dibuka ditampilkan berwarna hitam, sedangkan halaman tidak aktif berwarna abu-abu. Lalu untuk selanjutnya studi kasus rumah sakit dan puskesmas. Untuk profil dan arsitektur sistem alur data pasien seperti pendaftaran, RME, manajemen, hingga pelaporan statistik dan integrasi BPJS Kesehatan. Untuk tantangan dan solusinya, evaluasi tingkat lapangan, SDM, integrasi keamanan dan formulasi solusi seperti pemeliharaan rutin, pelatihan, enkripsi data. Lalu untuk selanjutnya, seluruh analisis berbasis pada 6 literatur ilmiah nasional terakreditasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Lalu selanjutnya untuk 5 aspek analisis rumah sakit. Yang pertama, sistem dan metode menerapkan sistem RS untuk pelayanan klinis, RME pendaftaran, farmasi, laboratorium, dan manajemen internal yang dievaluasi dengan kerangka hotfit. Untuk alur dan integrasi, Open API atau HL7FIR digunakan di RSUI, RSX Demak terintegrasi dengan Equine, BPJS, SIAS, dan Inasitis. Untuk integrasi langsung ke Satu Sehat belum dibahas detail di literatur. Untuk arsitektur modul, untuk mendukung front office dan back office, namun di RSX Demak, order laboratorium masih manual yang belum terhubung ke Bangsal atau Kuning. Untuk tantangan dan best praktiknya, untuk tantangannya, infrastruktur usaha, koneksi lambat, pelatihan kurang optimal, resistensi pengguna, dan minim tenaga IT. Untuk best praktiknya, pemeliharaan hardware, jaringan berkala, pelatihan rutin, penetapan SOP, dan evaluasi secara berkala. Untuk keamanan datanya mengacu pada Permenkes nomor 82 tahun 2013, nomor 24 tahun 2022, nomor 18 tahun 2022, dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 menggunakan enkripsi dan kontrol akses walaupun rincian teknis di jurnal terbatas. Untuk selanjutnya, rekomendasi perbaikan sistem RS. Yang pertama, infrastruktur dan jaringan. Tingkatkan bandwidth, perbaikan hardware, tambah kapasitas server, dan jadwalkan pemeliharaan rutin. Untuk yang kedua, SDM dan pelatihan, gelar refreshment training berkala, susun SOP, pengoperasian yang jelas, dan sosialisasikan manfaat sistemnya. Untuk yang ketiga, integrasi internal dikembangkan dan menghubungkan dengan modul laboratorium langsung ke SIM RS. Untuk yang terakhir itu evaluasi dan pelaporan, lakukan evaluasi rutin dengan metode hotfit, monitor performa sistem, dan optimalkan modul pelaporan. Lalu untuk selanjutnya, 5 aspek analisis puskesmas. Yang pertama, sistem dan metode menggunakan EPUS, medisi, pikir BPJS, ASIK, dan Satu Sehat evaluasi berbasis model hotfit. Untuk alur dan integrasinya, alur data dari pendaftaran, farmasi, lab, laporan dinkes, dan Satu Sehat, integrasi Satu Sehat masih dalam tahap rencana atau belum dievaluasi dengan rinci. Untuk selanjutnya, arsitektur modul mencakup pendaftaran, RME, poli, farmasi, lab, dan laporan. Pada aplikasi medisi, modul rekapitulasi laporan bulanan otomatis belum ada. Untuk selanjutnya, tantangan dan best practice. Untuk tantangannya, jaringan internet tidak stabil hingga terpaksa balik ke manual, SOP fisik absen, pelatihan minimal, dan ketidakadaan tenaga IT. Untuk keamanan data mengacu Permenkes nomor 31/2019, pada aplikasi EPUS, password sering dipakai bersama tanpa all bus access control. Lalu untuk selanjutnya, rekomendasi perbaikan di puskesmas. Yang pertama, keamanan kontrol secara ketat sesuai wewenang peran seperti dokter, perawat, apotek, dan lainnya. Lalu untuk yang kedua, infrastruktur, stabilkan internet, sediakan formulir cadangan, serta tetapkan SOP downtime dan jadwal batch upload atau input susulan. Untuk yang ketiga, SOP dan tenaga teknis, susun dan distribusikan SOP tertulis. Untuk yang keempat, modul pelaporan otomatis, ajukan kustomisasi reporting modul otomatis kepada vendor atau pengembang aplikasi untuk mempermudah rekapitulasi. Yang terakhir, integrasi Satu Sehat dan kualitas layanan. Dorong penguji integrasi penuh ke Satu Sehat, perbaikan sarpras, serta tingkatkan empati dan responsivitas layanan petugas. Selanjutnya, studi kasus SIK, komunitas dan data. Dalam hal ini, DHIS 2 sebagai platform surveillance juga. Sistem ini memungkinkan platform data kesehatan ibu dan anak secara real time dari fasilitas kesehatan. Aplikasi ASIK digunakan untuk mencatat data balita di posyandu, mencakup tumbuh kembang anak, imunisasi, dan pemantauan gizi. Di data BPJS kesehatan dengan 5V, volume, velocity, variety, veracity, value, dan tantangan utamanya yaitu literasi
infrastruktur terbatas dari sumber privasi data pasien. Dan untuk tantangan implementasi tersebut, kami merekomendasikan solusi, yaitu untuk mengatasi tantangan ini diperlukan pelatihan berkala bagi staf kesehatan dan teknisi IT. Pemeliharaan sistem harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kelancaran operasional. Selain itu, kebijakan keamanan data yang ketat harus ditetapkan untuk melindungi privasi pasien. Dan refleksi terlampir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan bisa. Saya izin bertanya, terima kasih moderator. Saya Risa dari kelompok 3 ingin bertanya. Dari semua masalah yang ditemukan pada aplikasi teman Bumi, menurut kelompok 9 ini, masalah mana yang paling beresiko terhadap pengguna dan mengapa? Izin menjawab, langsung saja saya jawab ya, bisa. Menurut saya yang paling beresiko itu yaitu error prevention, karena di situ harus mengisi data ulang seperti email, nama, nomor handphone, jenis kelamin, karena itu beresiko kesalahan input. Jadi kayak harus menggunakan autofill agar mengurangi kesalahan tersebut. Kemudian riwayat medis juga dapat diubah secara mandiri tanpa konfirmasi atau audit trial juga berpotensi mempengaruhi keakuratan informasi tersebut. Karena itu diperlukan audit trial, konfirmasi, autofill konfirmasi, menyimpan serta audit trial yang untuk perubahan data medis. Mungkin cukup sekian. Apakah sudah puas, Risa? Sudah cukup, terima kasih. Mungkin jika sudah ada tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi kali ini kita tutup. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.